atau yang baik itu merupakan tergantung kepada hidayah Allah. Kalau pedoman yang diturunkan Allah melalui Rasulnya yang pertama sampai kepada Rasul yang ke-25 itu panuhnya lah malimba, kurangnya ndak badakuat. Lah di tengah tulang punggung sadang tapek pasang bola pukul do baleh matahari. Beliau mengatakan akmal tulakum, sudah aku sempurnakan untukmu agamamu. Kalau kita mau akhirat yang bahagia, kita ikutilah pedoman yang telah beliau turunkan itu. Kalau kita ingin sengsara dan bahagia sebentar di dunia ini, salahilah aturan Allah itu. Dan akhirnya masing-masing kita ini ada yang dapat hidayah, ada yang tersesat. Semoga jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang beragam-ragam ini adonan datang kini bisu indah. Samojo jo Ustaz, ya kan? Kadang-kadang tak datang Ustaz tu nyutus kawannya. Namun kita yang rutin berjamaah ke masjid ini, semoga kita diberikan oleh Allah bahagia dunia jangka pendek dan bahagia akhirat jangka panjang. Amin. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Lai. Tapi nanti mati jo. Ya kan, biar mudo, biar gae, biar sehat, biar sakit, ujung-ujungnya mati. Ayat yang kita bacakan tadi itulah surat Al-Insan. Bagi imam yang menghafal ayat itu, biasanya ayat surat Al-Insan itu rakaat yang kedua dibaca di pagi hari Jumat. Imam dan jamaah yang telah komit melakukan sujud sunat, namanya sujud tilawah, maka rakaat pertama dibaca surat As-Sajadah. Di rakaat yang kedua surat Al-Insan tadi kalau dapat. Kalau tidak dapat dapat. Asal lain tak pantun saya dibaca dalam salat. Kita baca ayat Al-Quran. Kaum muslimin, ayat yang saya bacakan untuk dasar kajian kita pagi ini, itu Allah mengabarkan, itu sambungan dari ayat yang kita baca salat tadi. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami, nahnu itu kami Allah, kata Allah. Jadi Allah itu kadang-kadang di dalam menyebut dirinya dia sebut saya, ada yang sebut kami. Karena ada di antara yang dilakukan Allah itu terlibat manusia. Ya kan? Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan, sesungguhnya manusia itu kami jadikan sebaik-baik kejadian. Selain dari Nabi Adam dan Nabi Isa, itu kehendak Allah ya. Kita manusia ini kaum muslimin terjadi karena ada pernikahan ibu dan ayah kita. Jadi adanya kita ini diciptakan Allah terlibat ayah dan ibu kita. Apa nan datang kini ko ado nan tak punya ayah. Pindah ko lah parah. Kalau ado nan tak punya ayah, ya kan? Itu parah. Tapi Nabi Isa dan Nabi Adam itu kehendak Allah. Untuk apa? Bahwa Allah itu memperlihatkan dia maha kuasa. Tanpa ayah dan ibu bisa ada, tanpa ayah ibu saja bisa ada. Ya kan? Kekuasaan Allah inilah yang kurang diyakini oleh manusia. Maka manusia melakukan yang buruk-buruk, menipu daya manusia yang lain,
para jemaah, Allah yang maha kuasa itu akan mengungkapkan pekerjaan yang salah itu. Jadi sadarlah bahwa Allah bukan kuasa, tapi maha kuasa. Apa saja yang dirahasiakan manusia akan diungkapkan oleh Allah. Setidak-tidaknya kalau di dunia ini dia tidak dipermalukan, di akhirat akan dipermalukan oleh Allah. Maka sadarilah bahwa kita manusia ini tidak berkuasa sebenarnya. Kita di bawah kuasa Allah. Untuk mempedomani Al-Quran itu Allah mengabarkan kepada kita, ayat itu turun bertahap. Kalau kita lihat di periode Makkah, bapak-bapak ibu-ibu, tu alunado perintah untuk berzakat, alunado perintah untuk bersedekah. Yang dibina ketika itu karena umat kini awak menyebut namanya orang jolong masuk Islam tu namanya mu'alaf. Dahulu orang karato-rato kapi itu. Sebenarnya kapinya tu deklah lama ditinggal Nabi. Lupa lo nyo balik. Orang Quraisy nama menyembah patung tu pak. Intinya nyo menyembah Allah yo, tapi nyo persekutukan yo patung. Sehingga patung tu saja pak tu namanya nama Allah. Pertama Lata, itu dari kata-kata Latif. Yang kedua Uzza, dari kata-kata Aziz. Tapi diselewengkan. Apakah orang Arab Quraisy itu tidak tawaf di zaman jahiliyah? Tawaf, tapi bertelanjang. Ya kan? Kalau setelah Nabi itu kembali mengajarkan Islam, tawaf itu berpakaian ihram. Itu. Jadi manusia ini pada dasarnya bertuhan kepada Allah, Pak. Kalau tiba orang India, nyokain Tuhan tujuh Jawi. Ya kan? Ini bapak-bapak. Itunya. Itu mayoritas agamanya. Atau mangko di India tu catu alu antara orang Hindu je orang Islam. Di orang Islam nyo dabih Jawi kau. Biar dagingnya kanyo jual, biar untuk daging korban, biar kabarale. Ada orang Hindu itunya sambah. Nyo dabih Tuhan dan tu ya sembai le nyo dah. Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Jadi kaum muslimin, orang ada lagi orang Hindu itu atau orang Buddha menyebut Sang Hyang Widi. Nyo tujuannya katanya Pak, tapi nyo persekutukan nyo lain. Itu nan dilarang dalam Islam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kadang-kadang awak orang Islam kau tak peleset ya Pak. Dia lah sehat apa ya Pak? Yo, ambo bau bek jo orang pintar sinan. Ya kan? Ayam nyurui sehat kaki ambo. Ya kan? Itu lagi namanya orangnya. Ayam nyurui pi orang sehat. Tu sangat nyuagungkan orang tu. Kalau ndak inyo ndak kesehatmu. Itu sudah terpeleset kepada syirik. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan aku, kata Nabi Ibrahim, dan dia yang memberi petunjuk kepada aku. Karena Nabi Ibrahim itu kejadi rasul Pak. Sebenarnya kalau menurut yang benarnya tidak mungkin Nabi Ibrahim itu dapat petunjuk. Karena tidak ada melalui bangku sekolah. Gadangnya dalam rimbo. Karena raja ketika itu tidak membolehkan anak laki-laki hidup. Namanya Namrud. Dan raja yang seperti Namrud ini ada lagi di zaman Nabi Musa. Tidak je boleh adanya anak laki-laki hidup, harus dibunuh. Karena cintanya ayah Nabi Ibrahim itu kepada anaknya, dihantarkanlah ke dalam hutan. Apa cara Allah memeliara? Disuruh di Allah, digerakkan di Allah. Hanya itu nampu jarinya dek bayi dan calon Nabi itu. Betul.
keluar air susu yang bening, penuh gizi, tumbuhlah dia menjadi balita yang sehat, tanpa dibawa ke posyandu, tanpa ditimbang dek bidan setiap sekali 3 bulan. Ada awak lah cukup imunisasi ko, imunisasi ko, balian susu ko, anak ko diarak gerindinnya. Ya kan? Ado-ado sesakinya. Ya kan? Itu Nabi Ibrahim. Setelah dia muda, remaja, ya kan? Kan tidak melalui sekolah atau apa? Tidak pendidikan formal. Tapi dia bisa mencari Tuhan dengan bertahap. Nampak dia matahari atarang mana ikonan Tuhan. Kira jam 6 sore atau setengah 7 matahari ko hilang. Aku ndak Tuhan kalau mambang ko bisa hilang. Sudah tu tabi lo bulan ikonan Tuhan ko macam. Kira bulan ko pagi hilang lah. Akhirnya apa kata Ibrahim dalam hati? Ini istimewa Pak, karena dia calon rasul walaupun tidak melalui pendidikan formal dan menunjuk inyo Allah. Tidak sama ya, langsung Allah memberi petunjuk ke dalam hatinya. Semua yang ada, yang hilang, yang lenyap ini pasti ada yang menggerakkan sesuatu yang besar, yang maha kuasa. Maka Nabi Ibrahim itu disuruh Nabi Muhammad menirunya. Qul sadaqallah, katakanlah ya Muhammad, Allah itu benar. Sudah tu kecil Allah ke Nabi lain. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah cara-cara beragama Ibrahim yang tegak lurus. Di mana letak tegak lurusnya? Wa ma kana minal musyrikin. Dia tidak pernah mempersekutukan Allah. Nabi Muhammad kan kekasih Allah tu Pak. Tapi cara akidah disuruh di Allah meniru Nabi Ibrahim. Kini ada jo Ibrahim Pak dibaso tukang cukunya lagai elunya sembahyang lain. Nama Ibrahimnya. Ini jadi nang kita tiru tu sia Nabi Ibrahim. Kadangnya di Rimbo tapi dia jadi rasul, gelarnya Khalilullah. Ya kan? Imatnya sangat tinggi. Apa kata Allah kepadanya? Karena dia mau menyembelih anak, istrinya juga patuh menyembelih anak, anaknya juga mau disembelih. Apa kata Allah mengabarkan kepada kita? Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan nama baik Ibrahim itu untuk engkau tiru. Di kalau Nabi Ibrahim tak tiru dia awak parangainya selamat awak Pak. Kebanyakan orang kan meniru Firaun, nyo dabiai orang, nyo bunuh orang. Tak keselamat itu dah Pak. Betul. Ya kan? Anang kari tiru tu Nabi Ibrahim jangan Firaun. Namrud nyoba ka orang. Tapi itu ndak kabih lagi hari kiamat tu dah Pak. Kan banyak kejadian-kejadian di depan mata nan terjadi sampai hari kini. Tapi lah ya semua orang patuh sadonya sesudah itu mencari bakeh kerajonya ndak Pak. Kalau patuh si orang sadonya ndak baisi neraka. Ya kan? Jadi akan tetap ada orang yang tidak mau patuh. Mudah-mudahan awak ndak serupa itu. Lain terang ada Pak tu. Nah itu. Mudah-mudahan awak tak tertiru nan buruk tu dah awak. Kerana hidup di dunia pendek, kesenangan di dunia pendek, pangkat di dunia pendek. Sampai kapan pangkat di dunia? Sampai awak mati nak ada pangkat tu. Pensiun saya kurang diragu orang lah Pak. Pensiun saya. Jangan mati. Siapa tu tinggi pangkat lah pensiun tu lah sama je harimau nak gigi tu macam. Yo apa nak? Yo malah ada lah pensiun kau nyusi dek bini. Kuaya mang nak bertalu ke dalam rengkek lah je. Itu Pak. Ini.
Jadi ketika kita punya sesuatu, janganlah sesuatu itu dipergunakan kepada yang jahat. Resikonya barik dia kira. Hidup di dunia sebentar. Agar kita memahami apa yang disampaikan Allah itu, maka Allah menurunkan perintah itu, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Jadi secara bertahap dia turunkan di Allah supaya cie-cie kita pelajari. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, untuk diadakan yo wirid go. Kini lah banyak nang kadi cari di YouTube pelajaran iko pak. Kadang-kadang pak di dalam wirid go bisa orang dapat hidayah. Bercerita bos kete, lain tak tekan tu napa? Kok tekan tu sambian selalu sedang dengan gaji kok. Kok tekan tu, ya kan? Kami bisa menyambi mah. Sambil badiang nasi masak, sambil bakayuh bidu ilie, sambil menuai bilalang dapat, sambil mendengar kaji. Awak lalu kan dapat kedua-duanya. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, ambo berkutubah hari raya ketika tu umur ambo berapa? Lalu pergi ke Mekah lah, berarti sekitar 39 umur ambo. 5 di Salim Pawang tu sangka. Kutubah raya tu isinya pak mengingatkan ke jamaah bahawa memelihara diri setelah melatih menahan nafsu di bulan Ramadan. Bagaimana kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ditaruhan di bulan Syawal. Bagaimana kita berinfak membayarkan fitrah kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Semua kerja sosial itu kita lanjutkan, kita pertahankan amal itu dan kita tingkatkan. Maka bulan itu bernama bulan Syawal. Sudah tu ba'awak menyantuni anak yatim. Itu isi ketubah pak. Itu ringkasannya. Terakhir ambo ceritakan anak yatim sabalun yatim. Anak mana anak yatim sabalun yatim tu? Bapaknya ndak meninggal tu. Tapi nyo tinggalan bininya dia paknya ko. Cara ndak nyo jatuhan, nyo gantuang saya totali, nyo ganang sesaya air. Balanjo ndak nyo agi-agi bertahun-tahun. Anaknya namanya tu anak yatim sabalun yatim. Akalah selesai khutbah tu. Bapak-bapak, ibu-ibu lah tiba kami di Padang melihat dari Baso ke Selimpawang tu je Vespa sembonya pak. Ambo mudo jadi. Tak pakai kendaraan mobil kan. Sampai 5 minit lah sampai dari Baso sini. Habis itu sudah khutbah pulang lah ambo. 2 hari sudah tu pulang kami ke Padang. Tiba telepon sehari itu telepon rumah dah rupa. Telepon kanggam ko nak lah. Ustaz, kecik pengurus. Iko kami pengurus Masjid Jami' Pasar Jumat Salim Pawang. Apa? Khutbah Ustaz Patang dapat hidayah orang. Dapat hidayah baca apa? Ada orang tak pulang-pulang ke rumah bininya lah 7 tahun balanjo ndak nyuagi segala indak. Aman cebeknya sudah mendengar Ustaz berkhutbah tu. Atau sadarnya nyo suruh japui nyo dek bininya jo anaknya lah pulangnya ke rumah bininya kini anyo rapelkan balanjo 7 tahun tu. Nambo ndak tahu persoalan tu pak, cuma khutbah kebetulan itu. Akhirnya sadarnya ndak peta sabak dia ambo tu dok, karena dapat hidayah Allah dek mendengar wirid. Aku apa nak rajin wirid kau jangan tempo-tempo je. Le terdengar dapat tu. Mudah-mudahan tarui lunak hati awak. Kecuali kalau pergi ke daerah, ambo kecuali lah sebab kadang-kadang ambo tempo di siko di tempat lain ambo wirid juga. Siapa nang kemeramian musaji awak nak rencak kau kalau ndak jamaah sekitar siko. Ya kan? Dah ada musaji serencak Nurul Ikhlas kau kini kan. Di Indianya rancak cuma bolah tibonya lo buka lain itu saja betul-betul boleh luar tu
Baik tu. Kerana dah lalu anak muda aku lalu lama, Pak. Tak ada tersintak 2:30 tu. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat hidayah dari Allah. Hendak tasasik awak melaki mati. Kerana tetalu lah tiba mau pailah lah. Ya kan? Kalau hendak tiba tetalu aku mau sambung jo kaji kok. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik.